Tapi sekalipun saya minta apapun itu terjadi. Hitungan waktu, Mas. Nggak pakai jam, detik, menit, nggak pakai. Itu harus datang. Tiba-tiba. Gus, udah mulai ini. Oh iya. Oke kawan-kawan. Maaf. Aku telan dulu nasinya. Nah, baru makan aku di syukuran kemenangan Lando Norris. Siapa di sini yang diundang ke Inggris juga buat syukuran Lando Norris? Yang udah di Inggris, sinilah kumpul dulu. Kita ntar OTW ke rumah Norrisnya bareng-bareng aja lah. Tikumnya di mana, Gus? Kalau di kandang tim bapuk aja gimana? Oh ini Gus. Bukan lah. Yang itu ya juga Din. Tapi bukan yang itulah. Maksudnya yang ini. Oke lah, kembali lagi dengan admin Tifosi yang suka berimajinasi. Terangi harimu dengan konten F1-nya. Halo, selamat datang di Gus Bagus F1. Oh iya, aku juga mau minta maaf karena video roasting bukan review balapan GP Cina yang kemarin tidak bisa diupload karena masalah hak cipta. Jadi, kita langsung fokus ke roasting GP Miami aja. Gimana GP Miami kemarin? Fans Norris, apakah kalian senang? Akhirnya Lando No Wins sekarang sudah menjadi Lando No Wins. Tolonglah setelkan lagu Final Chapter. Dan kemenangan Lando Norris ini juga tak lepas dari jing dari Jerome Pauline. Lihatlah, komenan beliau di postingan F1 Speed Indonesia mengatakan, "Let's go Red Bull." Dan lihatlah, Verstappen jadi kalah coy. Bilangin sama Jerome Pauline, makasih udah dukung Red Bull. Ternyata jing Jerome ini lebih manjur ketimbang jingnya Rosberg. Besok-besok dukung Red Bull lagi ya bang. Dan apakah dibalik keruntuhan internal Red Bull ini juga karena beliau Nyiwi keluar? Dan Verstappen juga rumor kencangnya akan merapat ke gerobak Jerman. Lebih percaya mana kalian? Red Bull downfall gara-gara jing Jerome? Atau lebih percaya Mercedes menang? Tulis di prasasti ya. Oke lah, kita masuk ke inti videonya. Namun, sebelum itu, buat kalian yang baru nyari merchandise F1 resmi dan original seperti jersey dan topi dari tim-tim kesayangan kalian, bisa langsung cus ke link Shopee yang ada di deskripsi. No, di sana ada Ferrari, ada Red Bull, ada Mercedes, ada Aston Martin, dan masih banyak lagi yang akan datang. Ini adalah Mercedes ready stock ya, jadi produknya sudah ada. Jadi nggak perlu itu pre-order dan just tip lagi. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Dan juga ada merchandise F1 bertanda tangan pembalap asli yang bisa kalian beli. Nih, ada Daniel Ricciardo, ada Kimi Räikkönen, dan ada Charles Leclerc. Buat kalian yang mau beli topi bertanda tangan ini, bisa langsung DM ke IG ku @gusbagusf1. Dan juga, kalau kalian mau nyari merchandise F1 yang fanmade, kalian bisa langsung meluncur ke F1 Merch Store ID, tokoku itu. Kalian bisa langsung cus link yang ada di deskripsi juga. Oke lah, jadi pada video kali ini kita akan merosting ke review balapan GP Miami yang terjadi kemarin. Balapan yang mulai jam 3 pagi ini lumayan ngantuk di awal dan seru di akhir karena Wilhelmus rehat sejenak. Siapa kemarin yang telat sekolah gara-gara God Save the King-an? Akhirnya untuk pertama kalinya lagu God Save the King berkumandang di Formula One. Karena terakhir kali pembalap Inggris menang masih God Save the Queen, yaitu ya si Rusli inilah di GP Brazil. Siapa kemarin yang di sekolah ngantuk, rela tidak tidur demi melihat Wilhelmus libur. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke free practice yang pertama. Oke lah, kita masuk ke free practice yang pertama. Di free practice pertama ini, sesi baru dimulai, malah ada show dari Oprah Van Leclerc. Baru juga sesi dimulai, udah melawa aja nih si badut merah biru. Yang sabar ya fans Leclerc. Inilah karmanya pakai livery merah biru, malah jadi membarkakan diri beliau ini. Dikasih cobaan, malah dicobain. Dan lucunya, beliau ini malah stuck di tengah. Mana yang lain nungguin lagi? Parkir nih gede jelok ditendang di aseler kelek gigi. Buruan ngentot Ben White tolol. Ya selesai. Tolol.
tolonglah kepada Dishub Miami, ada yang parkir liar nih, tolonglah ditertibkan, bikin macet ini. Atau harus ada tukang parkir dulu biar nih orang parkirnya bener. Dan for your information ya, emang lah lerklek itu paling gak bisa kalau soal parkir. Lihatlah, ini beberapa kali dia ini gak lurus dalam parkirin mobilnya. Will adalah pembalap elit, parkir sulit. Dan dengan spinnya tersebut membuat ia harus tidak ikut sesi latihan. Padahal di sesi berikutnya langsung sesi kualifikasi buat sprint. Will adalah gimana nih Wak? Dan hasilnya ya seperti biasalah, abang company kita P1, Oscar Piastri P2, dan Carlos Sainz P3. Dan yang mengejutkan adalah duo Alpine bisa top 10 coy. Anomali macam apa ini? Udah nggak 17-18 lagi beliau ini. Waduh, konten ejekanku jadi berkurang ini Wak. Buat kalian yang nanya, bang, meme Alpine mana bang? Apa yang mau dihina dari seorang Alpine yang sedang berkembang coy? Kita justru harus memuji progres beliau-beliau ini. Dan posisi 17 ini malah sekarang sudah digantikan oleh Ojol Racing Team, yaitu Stake F1 Team. Dan gerobak Jerman posisi 4 dan 7. Boleh juga nih tim papan tengah. Dan inilah hasil lengkap dari free practice pertamanya. Oke lah, kita masuk ke sprint qualifying. Di sprint qualifying ini, Leclerc jago amat coy. Bagaimana beliau ini bisa di posisi kedua tanpa latihan dulu sebelumnya? Cih, latihan hanya untuk mereka yang pemula. Sengaja ngespin padahal aslinya malas latihan Wak. Orang jago mah bebas. Mana tadi yang bilang salah pecat? Leclerc nih bos. Dan selain Leclerc, di sprint qualifying ini, El Nyengir juga sedang memasak coy. Benar-benar lah, El Nyengir di sesi sprint kualifikasi ini benar-benar menunjukkan giginya ke publik dengan meraih P4. Full nyengir, kira Liam Lawson segera pesan tiket pesawat lah untuk pulang ke Selandia Baru karena El Nyengir sudah gacor kembali seperti dulu. Dan Mercedes mereka wantu Wak. Waduh, wantu nih bos, tapi dibakar sebelah. Benar-benar memalukan ini gerobak Jerman. Sehina-hinanya tim, tidak ada yang lebih hina ketimbang kalah dari tim kikir asal Amerika. Dimana gerobak Jerman ini bisa-bisanya kalah sama Nico Hülkenberg. Katro. Dasar emang tolol. Will adalah kalau gue malu tuh tim elit lawan Hasulit. Dan Alpine sudah aku bilang ada peningkatan lah mereka ini. Perlahan-lahan dia mulai naik ke atas dan bukan tidak mungkin dia akan mengobrak-abrik tatanan atas persaingan Formula One. Jadi berhati-hatilah kau nih Verstappen akan kebangkitan gerobak Prancis. Emang sih dari GP Cina kemarin emang lah mulai ada peningkatan Alpine ini. Jadi bukan tidak mungkin bakal ada kejutan-kejutan lain dari gerobak Prancis ini. Dan prediksiku di GP Imola besok Alpine bakal dapat poin lagi. Emang iya Gus? Lah, gak percaya kalian sama prediksiku? Lihatlah, kemarin aku prediksi Ferrari wantu dan beneran terjadi. Next yang ke-11, Ferrari atau Mercedes bakal meraih wantu. Terus aku prediksi Max akan DNF dan ternyata terjadi juga. Max Verstappen akan DNF walaupun sekali. Dan barusan nih terjadi kemarin, aku prediksi bahwa Lando Norris akan menang dan ternyata apa? Terjadi juga. Yang pertama, Lando bakal menang balapan. Nah, apakah kalian masih meragukan kesaktianku? Tapi sekalipun saya minta apapun itu terjadi. Hitungan waktu mas. Nggak pakai jam, detik, menit nggak pak. Itu harus dibaca cepat-cepat. Lebih percaya Mercedes menang sih. Dan yang P1 tentu saja abang company. Dan kampretnya beliau ini bilang kalau sebenarnya ini bukan lap terbaiknya. Will adalah bukan yang terbaik aja bisa P1, apalagi versi terbaiknya. Dan inilah hasil lengkapnya. Oke lah, kita masuk ke sprint race. Di sprint race ini balapan belum dimulai udah ngajak gelut pula nih si Ocon ini. Main tabrak-tabrak aja lah beliau ini. Mentang-mentang Leclerc pakai race suit warna biru, mau ditabrak-tabrak masuk. Di start balapan baru dimulai berjalan satu tikungan, Lando Norris ini sudah terpental keluar dan harus DNF. Dan kalian tahu kan siapa penyebab dari crash ini? Ya Cak Ngawi Milton inilah.
Mana buktinya? Ini buktinya. Tapi anehnya, dia ini nggak kena penalti loh. Kalau menurut kalian gimana nih sebagai panitia event online? Apakah ini layak diganjar penalti? Maksudnya diberi penalti? Tapi dari hasil analisisku sebagai wasit online ini, menurutku layaklah Hamilton ini diberi penalti. Ya, begitulah keuntungan dari KTP Inggris ya kan. Sama halnya lah kayak KTP S di MotoGP. Bahkan Alonso pun sampai speak up. Makasih bang udah speak up. Tapi di akhir-akhir ya si Hamilton ini akhirnya dapat penalti sih. Sampai membuat posisi dia turun sampai ke posisi ke-16. Lalu ada battle sengit antara El Nyengir dan El Pengangguran di mana si Ricciardo menunjukkan kegacorannya dengan berhasil menahan Carlos Sainz sampai finish dengan mobil yang lebih buruk. Wehehehe, El Nyengir is back bro. He never left. Liam Lawson siap-siap balik ke Selandia Baru aja lah kau nih. Hey my friend. Hey, good luck. You are good team, huh? Airport this way. Dan ada juga battle sengit antara dua gerobak yaitu Haas dan Mercedes. Di sini Magnussen mati-matian dalam menjaga rekan setimnya di depan agar mengamankan poin, walau harus berkali-kali dapat penalti si Magnussen ini. Dan hasilnya lagi-lagi abang company menang dan Leclerc posisi kedua, alhamdulillah. Dan yang paling gacor adalah pembalap maha dahsyat El Nyengir, Daniel Ricciardo posisi keempat coy. Infokan syukur kurang legu. Saya siap menerima info bantu gelar tiker. Visa Kasep RB berhasil memulung double point di sprint race karena Yuki Tsunoda naik ke posisi ke-8 gara-gara penaltinya Hamilton. Dan Mercedes, sekarang lah ayo main tebak-tebakan. Apa bedanya kedua gambar ini? Ya betul, yang kiri adalah ballpoint dan yang kanan adalah 0 point. Posisi kok 12-16. Kayak gini mau join circle-nya Red Bull sama Ferrari? Cih, menjauh dulu sana. Kita hanya menerima tim yang minimal menang. Gerobak sepertimu tidak akan diterima di circle kami. Masa Russell ini dikantongin sama pembalap semediocre Zhou Guanyu. Mana Hamilton juga kesulitan lawan Haas. Dan inilah hasil lengkap dari sprint race-nya. Oke lah, kita masuk ke sesi kualifikasi yang hasilnya ya lagi-lagi lah abang company meraih pole position dan duo Ferrari berada di posisi 2 dan posisi ketiga. Ini tim apa pantun Jarji coy? Kok 2-3? Sedangkan sahabatnya yaitu si gerobak Jerman malah di posisi ke-7 dan 8. Itu posisi apa umur Indonesia saat ini wey? Lagian yang lain pakai soft, dia malah pakai ban medium sendiri. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Mas Anies. Dan ada hal lucu lagi, yaitu si El Nyengir Ricciardo ini malah kembali ke setelan pabrik. Adalah, tolonglah batalkan syukurannya. Tolonglah gulungkan kembali tikar-tikar tersebut dan panggilkan kembali Lawson. Kalau lagi seneng tuh nggak usah berlebihan. Siapa tahu sebentar doang. Apa jangan-jangan Ricciardo ini sengaja membapukan diri untuk bisa start di belakangnya Lance Stroll biar dia bisa mengtorpedo Stroll di tikungan pertama. Oke lah, dan inilah hasil sesi kualifikasinya. Oke lah, kita masuk ke race utamanya. Di start, Sergio Perez ini hampir cosplay Hungary 2021. Mana yang mau ditubruk si Verstappen lagi? Sergio Perez ini loh malah hampir kehilangan pekerjaan. Bayangkanlah kalau dia bablas kena si Verstappen, selesai itu Pak Ceko. Dan mungkin beliau ini langsung dipanggil menghadapi Helmut Marko. Nah kalau beneran dipecat nih ya, si Ceko ini bahagia betul lah pasti si El Pengangguran ini, karena seat yang ia dambakan akhirnya kosong. Dan kalau beneran nabrak nih ya, mungkin kita tidak akan bertanya-tanya kemana Carlos Sainz akan berlabuh. Namun lah ya begitulah, takdir berkata lain. Dan lagi-lagi hokinya Verstappen ini menyelamatkannya. Namun hokinya tersebut hanya bisa dikalahkan oleh satu orang, yaitu lalu ada battle antara dua gerobak yaitu Mercedes dan Haas. Sudah serendah itukah Mercedes yang dulu lawannya Ferrari, Red Bull, sekarang hanya mampu melawan Haas? Ternyata lah bener kata pepatah, roda itu selalu berputar. Tidak selamanya kita terus ada di atas. Pasti ada saatnya kita ada di bawah.
Lalu ada momen di mana Verstappen ini nabrak tunggu Balrog. Ya itulah yang sosok tinggi kurus di pojok tikungan. Ya sebenarnya ya Verstappen ini emang udah ngeluh sih dari awal, bahkan dari praktis. Dia mengeluh kalau dia ini susah buat belok. Dan karena Balrog yang ditabrak Verstappen itu masuk ke racing line, virtual safety car pun keluar. Lalu di lap ke-28 Uchiha Magnussen beraksi lagi. Beliau ini beraksi dengan menubruk local pride sampai meluncur ke tembok. Dan dengan itu Magnussen lagi-lagi mendapatkan penalti. Udah berapa banyak penalti yang didapatkan Magnussen ini selama GP Miami? Penalti mulu. Ini Kevin Magnussen apa timnas Indonesia coy? Kok dapat penalti mulu? Dengan crashnya tersebut, safety car harus keluar dan momen ini dimanfaatkan dengan timing yang tepat oleh Lando Norris yang langsung masuk ke pit dan green flag pun dikibarkan. Balapan pun dilanjutkan. Nah, di momen ini tak kira Verstappen bakalan overtake lagi, tapi malah ternyata Norris makin ngacir. Sengaja ya bikin aku menang. Dan ada battle antara Piastri dan Sainz sampai terjadi kontak, dan Sainz pun juga malah kena penalti gara-gara senggolan dengan Oscar Piastri. Lalu ada battle juga antara Alpine versus Alonso. Well, adalah musuh bebuyutan ini rek. Kalau sampai Alonso kalah, kalau gue malu tuh kalah lawan mantan tim yang dulu ia roasting. Tapi pada akhirnya Alonso ini berhasil menangin battle lah. Dan balapan lagi enak-enaknya lihat Lando leading nih ya. Malah si Alex Albon ini membuat kita ketar-ketir dengan lock up dan bablas keran off. Untung aja gak nubruk yang harus memunculkan safety car. Kalau sampai muncul tuh safety car, selesai itu Norris. Dan balapan pun berakhir dan akhirnya Lando no wins berubah menjadi Lando no wins atau with wins. Akhirnya Lando Norris masuk ke circle pemenang coy. Mercedes gak diajak benerin dulu tuh gerobak, jangan halu mulu rekrut Verstappen. Ternyata Jeng Jeremy Pauline ini lebih manjur ketimbang Jengnya Rosberg. Tolonglah buat Mas Jerome agar komen lagi mendukung Red Bull sebanyak 18 kali lagi. Dan juga kita patut berterima kasih pada Uchiha Magnussen karena tanpa dia berulah menabrak local pride, maka safety car tidak akan pernah keluar dan Lando mungkin tidak akan menang. Dan Verstappen di posisi kedua ya lumayan lah, dan Leclerc di posisi ketiga. Dan ternyata menggunakan baju bertema biru muda tidak menjamin bisa menang satu putaran ya guys ya. Dan Mercedes lagi-lagi mereka nggak bisa menang. Podium aja sulit, top 5 aja sulit, gimana mau menang? Noh, lihat Red Bull udah menang, Ferrari udah menang, McLaren udah menang loh. Kalian kapan woi? Kayaknya solusinya dikumpulin aja yang goblok-goblok tuh diledakin dar gitu. Habis itu dibikin lagi yang baru gitu, karena dan Alpine akhirnya poin coy. Tolonglah UNESCO, tolong tambahkan ini ke dalam 7 keajaiban dunia. Jika ada 7 keajaiban dunia, maka Alpine poin adalah salah satunya. Infokan syukuran rek. Yang tadi ikut syukuran Lando Norris ke Inggris, jangan langsung pulanglah kalian ke Indo. Sinilah kalian ke Perancis buat syukuran Alpine point. Oke lah, segitu dulu roastingan GP Miami kita kali ini. Udah dulu ya weh, aku mau ke warkop dulu sama Mas Luis. Oke, bye bye, see you, dan jangan lupa join Discord.